area. Alter Ego tidak harus turun ke arah El Pozo, dia bisa menuju ke arah bagian Los Higos juga. Bigetron akan aman di bagian Pecado, kemudian juga Boom akan aman di bagian Mountain Nuevo. Setidaknya yang lain agak cukup aman lah. Victim pun bisa kalah Bendita misalnya jika mau melakukan scrapping di sana lagi, dan tim-tim lainnya akan cukup aman untuk sementara waktu sih. Yes, betul banget. Dan juga sudah terlihat ada beberapa tim yang melakukan early drop sama hal dengan Dewa United yang mengambil daerah sekitaran El Azahar untuk saat ini. Dan sudah dilihat dengan sangat jelas penyebaran dari ke-16 tim yang bermain di game kita yang kelima ataupun game yang terakhir untuk di babak weekdays. Betul, tapi yang menarik di sini adalah SG ya. Dia tidak menuju ke arah bagian Torre Al-Humada, justru menuju ke arah bagian kanan, mungkin akan menuju ke arah Tierra Bronca, mengambil vehicle di sana, baru ke arah Torre Al-Humada atau bagaimana. Karena gue lihat penumpukan 4 playernya langsung melakukan loot di tempat yang sama sepertinya. Namun berdekatan juga dengan Dewa United, jadi berbahaya untuk kedua belah pihak. Dan zonanya, zonanya menuju ke arah bagian selatan. Voin, Zone lagi-lagi ya, benar-benar menjadi titik tengah bagi Zone Esport dan dia cukup aman. Sementara bisa gua katakan ini Windy 30% air loh. 30% air, 70% daratan, tapi Dara lihat di area lainnya ada tabrakan antara RRQ dan juga Supply Bank, di mana dari area luarnya juga bahkan diawasi oleh tim Onyx. Di mana Raffi udah mulai tapping tanpa red dot pun, tanpa scope sama sekali, berhasil bisa mencicil damage dari salah satu player dari arah tim RRQ, yaitu Nerpeko yang ternyata HP-nya udah cukup low dibuat dari Onyx. Wow, itu benar-benar legit ya, mendapatkan mini pakai Iron Sight, tembak ke arah depan. Nerpeko hampir ter-take down, dan sepertinya RRQ menyadari tidak ada Nero bermain. Mereka akan langsung melakukan loot di sekitar Hacienda, kemudian menuju ke arah Hacienda utama dan memantapkan lootingan yang mereka butuhkan. Voldemort dan kawan-kawan di sini, bahkan Mort masih melayang ya, gue belum tahu ke arah mana. Onyx lihat gerakannya, tapi ternyata berpindah ke arah bagian San Martin kah? Kita masih melihat, masih mengamati. Tidak akan ada sebuah kontestasi karena dari Onyx sendiri juga belum siap untuk melakukan fight. Ya, tapi nampaknya dari Onyx juga akan kedatangan tamu baru dari Supply Bank. Udah mengamankan beberapa compound terlebih dahulu, akan coba mencegalkan rotasi dari Onyx, tapi akan dibiarkan begitu saja. Ternyata rotasi dari Onyx akan dibiarkan aman untuk saat ini, dan lihat satu vehicle ditumpangin oleh 4 player, dan bahkan akan coba touchdown di beberapa area scrappingan. Dan pasti suara vehicle udah terdengar dari arah Supply Bank. Ini luar biasa, Onyx langsung masuk ke arah rumah baliho ya, rumah paling tinggi ada di bagian San Martin. Mereka tahu ini choke point untuk bisa mengkontrol bagian dari San Martin, dan bahkan Onyx langsung melakukan push secara maksimal ke arah Supply Bank. 3 melawan 1. Hoki di bagian dalam, akankah bisa bertahan? Pergerakan yang sangat cepat dari Onyx, maju ke arah bagian dalam dari Hoki. Sudah mulai vaulting ke arah bagian bawah. Raffi mengejarkah? Masih tertahan terlebih dahulu, dan 1 orang ditinggalkan di bagian rumah tinggi untuk memberikan vision. Hoki masih menahan di sana. Hanya berbeda sebuah tembok yang membatasi antara kedua player ini. Nick juga maju ke arah bagian depan. Ini dia, akankah sebuah push dilakukan? Tapi ternyata tertahan terlebih dahulu untuk sementara waktu karena jaraknya udah tidak terlalu aman, dan bahkan Kraibu mendapatkan Nick, tapi di trade juga oleh seorang Keishi dari rumah baliho tersebut. Ya, trading not terjadi antara Onyx dan juga Supply Bank, di mana Nick akan coba di confirm ke elimination, tapi ada lemparan granat yang hampir juga bisa mendapatkan power pang. Lihat, hanya bersebelahan satu sama lain antara Onyx dan juga Hoki, masih bisa bernahan seorang diri, dan juga ada backupan tentunya dari arah belakang dengan rekan Supply Bank. Betul. Hoki tiba-tiba turun Windy dan mendapatkan knockdown. Berikutnya dari Onyx yang melakukan agresivitas, justru dipulangkan ke lobby 2 playernya. Wow, ini kerugian tentunya dirasakan oleh Onyx karena ada 2 player yang udah berhasil dipulangkan ke lobby dari arah tim Supply Bank. Sementara itu, 1 player knockout dari arah Supply Bank akan coba di-revive, masih bisa diselamatkan. Dan lihat setup dari arah Onyx. Keishi akan coba backup sedikit, akan coba minta pertolongan, udah nggak akan bisa lagi untuk bisa memaksakan dirinya nge-push langsung ke area Supply Bank. Iya, betul sekali, dan ini akan menjadi sebuah pukulan telak untuk Onyx. Mereka akan mundur perlahan, repositioning sekaligus rotasi seperti yang akan dilakukan. 2 vehicle didapatkan, namun loot mereka pun belum sempurna. Dan ini yang gue bahas di awal tadi, San Martin ditinggal oleh Aura, tentu seluruhnya berusaha untuk mendapatkan titik ini, atau banyak tim yang mencoba mendapatkan titik ini, atau Onyx kali ini dengan Supply Bank. Ya, sebenarnya untuk saat ini ada 2 tim yang memiliki pemikiran yang sama untuk mengambil area sekitaran San Martin dan akhirnya di clash satu sama lain, tapi untungnya belum ada 1 tim pun yang dipulangkan ke arah lobby, dan kita bergeser ke arah daerah lain di mana El Pozo cukup nyaman ditempatin oleh tim Alter Ego.
Yap, Alter Ego. Tadi gue kira akan turun ke arah bagian Los Higos karena dekat dengan jalur pesawat. Ternyata mereka tetap kekeh untuk menuju ke arah bagian El Pozo. Mungkin dengan poin yang udah cukup aman juga, mereka tidak perlu untuk early drop. Dan El Pozo sendiri, walaupun jaraknya jauh, tapi providing atau menyediakan loot yang banyak, jadi aman untuk tim Alter Ego sementara waktu. Dan Livescape, dengan tidak adanya Genesis Dogma, mereka juga mendapatkan, memang Puerto Paraiso udah menjadi untuk Livescape, tapi setidaknya mereka aman untuk sementara waktu, tidak perlu bergerak ke arah manapun. Ya, betul banget. Berbeda dengan game sebelumnya di mana dari tim Livescape itu mereka cukup disulitkan untuk bisa touchdown ke area Puerto Paraiso sehingga mereka rotasi lebih cepat, lebih dahulu dan juga mengambil daerah pesisir pantai. Tapi kali ini mereka memiliki spare waktu yang lebih banyak lagi untuk bisa mengamankan posisinya saat ini tanpa harus rotasi ataupun berperang dengan tim-tim lainnya. Betul, pergerakan-pergerakan udah dimulai. Sebelumnya kita lihat Bigetron langsung menuju ke arah bagian tengah Dewa United karena mereka mungkin tahu jarak mereka jauh ke dalam zona. Mereka justru ingin membuntuti mungkin pergerakan dari tim-tim lawan karena mereka mendapatkan atau melakukan jalur yang tidak biasa, yaitu menuju ke arah bagian kanan map. Ini biasanya gue lihat pergerakan misalnya dilakukan oleh Bonafide pernah, kemudian gue pernah melihat Boom juga melakukan rotasi seperti ini, namun kali ini digunakan oleh Dewa United. Livescape pun tidak ingin berlama-lama di Puerto Paraiso, langsung berpindah menuju ke arah tempat yang lebih sentral untuk mungkin lebih aman di zona-zona berikutnya. Ya, dan juga beberapa vehicle sudah mulai diamankan oleh tim Livescape. Satu orang mengendari vehicle yang berbeda tentunya untuk bisa mempermudah lagi jalur rotasinya, dan apabila bertemu dengan tim-tim lainnya itu kalau misalkan keculik, at least hanya satu orang yang bisa terculik. Ya betul sekali, ini dia 3 set of vehicle, bahkan harusnya 4 karena kita belum lihat satu player lagi dari Livescape. Menuju ke arah bagian lebih tengah, NFT pun udah touchdown di sekitaran rumah Panja atau rumah Roti ya. Di sekitaran bagian kiri bawah sepertinya untuk NFT sendiri. Jadi ini benar-benar udah banyak banget checkpoint yang didapatkan. Bigetron kali ini masih di sekitaran Los Leones, namun dapat banyak compound, dapat rumah bata besar dan bisa untuk menyembunyikan mobil-mobil yang mereka gunakan untuk melakukan rotasi. Ya, betul banget. Dan juga kita bergeser ke arah tim lainnya di mana dari arah Zong Esports juga terlihat posisinya udah mulai berotasi juga. Walaupun mereka berada di poros, tapi mereka ingin lebih memantapkan posisinya untuk bisa mendapatkan posisi terenak, dan pastinya nanti ambil posisi terenak itu pasti akan diincar oleh tim-tim lainnya juga. Iya, Los Leones sudah mulai ditinggalkan oleh tim-tim yang memang melakukan loot di sana. Zone tadi kita lihat, kemudian dari tim Void juga udah mulai meninggalkannya. Takai ketika touchdown di Los Leones pun tidak mau berlama-lama, mereka cari scrapping area untuk defensif, atau setidaknya kalau loot mereka belum cukup baru mereka mendapatkannya lagi. Ini dia Genesis Dogma juga udah bergerak dari bagian Impala menuju ke arah rumah bata di bagian kiri Puerto. Jadi udah banyak banget checkpoint yang dilakukan oleh masing-masing tim nih, Windy. Ya, betul banget. Dan dari arah Scarlet Gaming dan juga Alter Ego, mereka memilih untuk berotasi dengan tempo yang lambat untuk bisa touchdown ke area circle selanjutnya. Dan kita lihat dari arah Dewa United, dari seorang Hans sedikit ngecek ke bagian compound depan, berharap tidak ada compound yang diisi oleh tim lainnya dan kosong dan akan diisi oleh tim Dewa United. Betul, awareness yang dibangun dengan sangat baik dari Dewa United sementara waktu. Namun kita lihat Maruzama juga udah mulai touchdown, ini udah mulai ramai. Kita akan melihat zona keduanya nih, ke arah manakah akan berlabuh, karena ini juga yang akan mempengaruhi rotasi-rotasi yang dibangun apakah sudah on point dari masing-masing tim. Kalau menuju ke arah bagian kiri bawah ternyata ke arah bagian tengah bawah, dan makin padat saja kita lihat tim-tim yang ada di dalamnya nih, Windy. Ya, betul banget. Dan juga sebagian besar masih ada daerah perairan yang masuk ke dalam circle selanjutnya, dan otomatis daerah pesisir seharusnya diisi oleh tim-tim yang lebih ramai lagi, Kyle Doge. Betul, ini mengingatkan gue kepada Miramar kemarin di mana banyak banget tim yang akhirnya berenang di bagian akhirnya karena memang udah sulit banget untuk masuk dan bahkan tidak mendapatkan poin-poin besar yang mereka butuhkan. Sementara waktu dengan adanya zona atau shifting ekstrim lagi dan lagi terjadi, pergerakan udah mulai masif. Victim di bagian Los Leones udah mulai bergerak juga. Tadi sebelumnya kita lihat Takai di bagian selatan dari bagian peta, jadi udah mulai ramai. Nah, sebelum masuk ke zona ketiga, ingin ngingetin teman-teman lagi, yuk drop the like dulu di YouTube channel kita di PUBG Mobile Indonesia. Biar sebelum kita menemukan keramaian, fight yang akan pecah, kita udah kompak dulu nih di channel YouTube kita. Yes, dan untuk kalian sedang nonton di area Nimo TV, jangan lupa mampir juga ke YouTube yang PUBG Mobile untuk di like juga seperti dimessage sama KL Doge untuk absen terlebih dahulu. Biar kita bisa melihat antusias yang luar biasa dari teman-teman semua untuk mendukung ke 20 tim yang bertanding di PMPL. Nah itu dia, karena semakin ramai like pasti dari PUBG Mobile juga melihat komunitas Indonesia ini benar-benar solid.
benar-benar ramai dan tentu akan makin banyak juga dan makin meriah event-event PUBG Mobile di Indonesia. Ya, dan juga rotasi yang beriringan dibangun dari arah supply bank di mana akan dipimpin oleh seorang Kraibu yang menjadi frontliner ke depan, dan di arah lainnya lihat dari arah Scarlet Gaming yang sedari tadi rotasi dengan tempo yang lambat akhirnya sedikit demi sedikit udah mulai touchdown masuk ke area safe zone. Betul, itu adalah rotasi yang menurut gue sangat wajar dilakukan oleh tim-tim yang jauh dari bagian atas ya. Karena kembali lagi mereka ada di bagian pojok. Kalau mereka langsung cepat-cepat masuk ke arah bagian dalam justru akan ter-take down oleh tim-tim yang melakukan gatekeeping. Sementara kalau mereka memainkan tempo dengan cukup lambat, mereka bisa scrapping loot terlebih dahulu dan ketika masuk akan mendapatkan mungkin backstep. Namun dengan ada pemikiran yang sama lagi dan lagi, kali ini bertemu antara Scarlet Gaming dan juga Supply Bank di mana Scarlet Pinky ter-take down, mobil terbalik, tidak ada penyelamatan dan harusnya satu elimination point pertama bagi Supply Bank. Ya, betul banget. Karena tidak terlihat juga follow up yang akan coba dibangun dari arah tim Scarlet Gaming untuk menyelamatkan satu rekannya itu dari arah Pinky dan akan dibiarkan bleeding out. Sementara itu dari arah Supply Bank akan melanjutkan rotasinya dan 2 elimination akan bertambah dengan 1 elimination menjadi 3 elimination untuk tim Supply Bank. Wow, sudah 2 didapatkan ke arah Onyx tadi ya, berarti ketika bermain di San Martin. Satu lagi Pinky di sini benar-benar dibiarkan sendirian saja. Pinky salah satu pemain jangkar menurut gua untuk tim Skylights juga, di mana di Super Weekend kita lihat chicken dinner yang didapatkan itu banyak elimination datang dari seorang Pinky. Betul. Dan sekarang harus sudah kehilangan satu player tersebut, tentu pukulan yang cukup telak dan tidak baik untuk tim Scarlet Gaming. Dan lihat, ini yang gua katakan benar-benar satu jalur rotasi yang dimiliki oleh Dewa ternyata dilakukan juga dengan Skylight. Walaupun akhirnya ketika touchdown di zona kedua agak berbeda. Skylight menuju ke arah bagian high ground, sedangkan Dewa tadi gue lihat makin menuju ke arah bagian tengah. Yes, dan nampaknya juga Take mendapatkan visionnya ke arah tim Genesis Dogma di mana satu player knock out, tapi karena masih jauh jarak yang untuk bisa digapai dari tim Take masih bisa di revive untuk saat ini. Tapi hati-hati di balik belakangnya, di bagian belakangnya hati-hati Wah. bisa banget terbackstep dari tim Void, tapi circle-nya KL Doge. Ini yang gua katakan, ke arah bagian kiri berarti kanan akan ramai luar biasa. Lihat Windy, Alter Ego masuk. Wow. Halo, tidak ada siapa-siapa. Sedangkan yang lain masuk, tidak bisa. Bahkan Skylight yang udah memainkan tempo sedemikian rupa, tetap tertangkap juga oleh victim yang udah melakukan setup di rumah Dewa, rumah Bata juga. Ini buat mereka cukup kuat. Smith yang sedang berlalu lalang juga dengan vehicle-nya terspot, ditembaki lagi dan lagi. Dan itu sepertinya bukan vehicle untuk tim Skylight karena beberapa player udah melakukan rotasi dan ternyata itu vehicle milik Dewa United. Yes, dan akan coba di tapping-tapping, coba dihancurkan beberapa bannya agar mempersulit rotasi dari arah tim Dewa United, yaitu Kryzen menjadi target seorang Rocky untuk saat ini. Ya betul banget, dan lihat masih tapping dan tapping terjadi. Zone Esport kembali ke rumah mereka di Los Leones kali ini. Udah memiliki high ground yang sangat tinggi. Ini adalah unfinished building atau bangunan yang belum jadi yang benar-benar memberikan vision luas. Sementara 3 player lainnya cukup berjauhan, ada di bagian bawah dari Los Leones dan ini memberikan space yang cukup luas. Satu player tadi yang ditinggalkan di bagian belakang yaitu di bagian Los Leones harusnya nggak perlu untuk melakukan banyak gerakan, hanya mengamati saja. Banyak seharusnya tadi ya yang ada di bagian atas dari Los Leones. Ya, betul banget. Sementara itu dari arah Zone Esport juga terus melihat pergerakan dari arah tim-tim lain di mana Voin berada tepat di bagian high ground untuk mengamati juga pergerakan dari Zone Esport di mana FJ akan coba memarkirkan beberapa baginya dan lihat di bagian lower groundnya ada Harvest yang sedang bersembunyi, tapi dari arah lainnya dari arah Supply Bank berhasil bisa mendapatkan satu buah confirm elimination ke arah tim Zone Esport. Wow, Supply Bank lagi dan lagi ya. Mereka tadi mendapatkan pertama Onyx, kemudian memotong rotasi Skylight, kemudian mendapatkan kembali lagi dari Zone Esport, menandakan memang mereka tatkala dapat tempat tidak ragu untuk melakukan tembakan, dan tembakan mereka hampir bisa dipastikan aim powernya kuat dan on point ke arah lawan-lawannya. Ya, setuju banget. Dan sementara itu dari arah Zone Esport juga berusaha untuk membagi beberapa visionnya di berbagai compound yang berbeda, dan datang lagi contender baru jadi beda Freak Team. Ada dari Gamefos yang berusaha untuk nge-lock position dari player Zone Esport. Ya, ini dia Zone benar-benar terdesak kali ini SG, bahkan dengan satu player itu Smith
juga di sini tertinggal di bagian belakang berhadapan dengan Dewa United yang juga sedang melakukan rotasi. Tapi seperti dari Smith tidak melakukan gerakan apapun dan memilih untuk melakukan heal dulu dan mungkin menunggu Jersey untuk melakukan jemputan karena Jersey yang mempunyai vehicle. Ini dia Dewa United pelan tapi pasti mulai masuk ke dalam zona, mengamati lagi ke arah bagian depan. Adakah orang di sana? Mengamati terlebih dahulu, melihat apakah terdeteksi, namun kita kembali lagi ke arah victim di bagian Los Leones. Ini benar-benar di bagian pinggir-pinggir zona nih Windy terjadi fight karena memang mereka semua mengetahui kalau langsung ke tengah ini udah banyak yang melakukan gatekeeping karena zona yang sangat ekstrim ke arah bagian kiri. Yes, setuju banget. Dan dari victim udah mulai touchdown, udah mulai cari juga pergerakan dari arah zone e-sport. Akan coba dikumpulkan informasi sebanyak mungkin dari arah Gen Force, akan coba ngeflank ke bagian kanan. Tapi di sisi lainnya lihat satu player dari Dewa United berhasil terculik dari arah Scarlet Gaming. Gimana Speed yang tadinya seorang diri tapi entah kenapa bisa mendapatkan momentum menculik satu player dari arah Dewa United. Betul sekali, Smith ternyata tahu momentumnya ya. Dia tadi mendengar ada pergerakan-pergerakan vehicle dari lawan dan akhirnya bisa men-take down dan bahkan mengconfirm kill satu player dari Dewa United. Sementara Zuxi ke arah Maruzama, satu player ter-take down. Jersey, satu player juga ter-take down dari Genesis Dogma. Berarti menandakan dari Scarlet Gaming hanya menyisakan satu orang saja, yaitu Smith yang tadi masih ada di luar zona juga nih Windy. Ya, betul banget. Dan nampaknya dari Kingu tidak akan coba di-revive atau diselamatkan dari rekan-rekan Maruzama, akan coba ditinggalkan. Tapi sementara itu dari Chihel, ada vehicle explosion yang berhasil bisa mendapatkan satu buah confirm elimination lagi dan masuk ke dalam poin seorang Zuxi. Iya, betul sekali. Sebuah permainan luar biasa dari Bigetron Red Alliance, kepala suku ya. Langsung mendapatkan 2 elimination point ke arah Maruzama. Tembakan demi tembakan, namun mereka juga belum terlalu aman karena sudah dijagain juga oleh Maruzama yang dari tadi di pinggir zona. Ditambah ada Boom Esport juga yang udah di tengah lagi dan lagi Boom Esport Windy. Selalu mendapatkan zona, selalu tahu objektif play-nya dan tahu banget bagaimana memainkan zona demi zona walaupun hampir bisa dipastikan berbeda-beda di setiap gamenya. Yes, dan benar-benar komit banget untuk bisa menahan pergerakan dari arah Maruzama. Tapi akankah Maruzama bisa menahan pergerakan dari Bigetron Red Alliance? Sudah mulai touchdown. Udah di bagian lower ground ya, ada trap grenades juga nampaknya coba dimatakan oleh seorang Mizo. Hati-hati Ryzen. Udah mulai touchdown dan untungnya splash damage tidak begitu membuahkan hasil begitu maksimal. Tapi Mizo lihat low HP yang dia miliki saat ini dan akan coba dihujanin granat dari tim Bigetron dan connect granatnya dan berhasil bisa mendapatkan satu buah elimination point lagi untuk Bigetron. Betul, dan berbicara connect, gue lihat tadi Nate dari Voin itu connect kedua player dari Takai. Namun kali ini dia Takai dipush masuk oleh Voin dan ini ada di bagian pinggir zona. Tembakan demi tembakan juga dilantarkan oleh Dewa United ke arah Voin yang dimana keduanya dalam posisi yang sebenarnya tidak terlalu baik. Dewa United menjadi hal tersebut dan melakukan repositioning ketika Voin menutup visionnya dengan smoke yang mereka keluarkan. Ini dia, satu demi satu akan coba untuk masuk dalam zona. Namun dari Dewa United terlebih dahulu, Voin mengikuti dari bagian belakang. Ada tembakan juga ternyata yang dilontarkan dan bahkan coba ditabrak oleh Voin dari ke arah Dewa United. Sangat sekarat banget, ada satu player itu Hans. Namun Voin masih bisa untuk melaju ke arah bagian depan walaupun Bigetron sudah menunggu di sana. Ada tembakan juga dari bagian belakang, belum selesai tembakan demi tembakan dan Nick sulitan. Ini benar-benar semuanya berusaha untuk masuk dan tentu tidak mudah untuk masuk kali ini Windy. Yes, dan posisi dari Voin benar-benar terbuka angle-nya dari Bigetron di mana Ryzen berhasil bisa mendapatkan timingnya untuk bisa menumbangkan satu player dari tim Voin. Tapi di bagian high ground lihat ada player Voin juga yang coba untuk berotasi. Akankah coba diselamatkan karena akan coba divortingkan vehicle-nya dari seorang licin. Tapi akan coba dilewatin begitu saja nampaknya dan gak bisa bertahan lagi. Benar-benar digempur posisinya oleh tim Bigetron Red Alien. Betul, tapi di waktu yang sama Luxi juga harus dipulangkan ke lobby. Kali ini masih ada tembakan ke arah bagian Voin. Ryzen masih melakukan sebuah shooting yang cukup banyak. Takai ternyata menjadi tim pertama yang dipulangkan ke lobby dengan membawa 2 elimination point. Livescape datang ke tempat Bigetron. Audrey langsung melakukan flank ke arah bagian atas. Ini situasi yang tidak ideal untuk BTR. Namun Yuhai Bei mau melakukan tembakan tapi ada Nate yang meletup di sana dan membuat Bigetron satu demi satu ter-take down. Hanya menyisakan satu orang. Not an ideal situation. Audrey, cook grenade cukup matang. Lempar ke arah bagian depan dan Bigetron pulang ke lobby di peringkat ke-15. Yes, dan 13 tim tersisa dan bahkan dari tim Scarlet Gaming juga tidak bisa menahan gempuran dari tim-tim lain yang masih tersisa dan berbarengan dengan tim Onyx. Tapi posisi dari Livescape juga tidak aman karena ada gangguan dari arah tim Voin. Betul, Voin benar-benar agresif di game kali ini dan lihat 2 tim objektif kita, Alter Ego dan Boom udah touchdown dan dekat dengan zona. RRQ melakukan fight yang cukup on point juga ke arah zone e-sport. Nate-nya tadi on point. Voin kali ini akan mencoba untuk masuk ke arah bagian dalam. Smoke demi smoke juga dikeluarkan.
Victim pulang ke lobby di peringkat ke-12. Yes, dan juga ada beberapa smoke yang udah di pop out dari arah tim Void untuk bisa rotasi masuk lebih dalam lagi. Tapi dijaga oleh seorang Hautau. Dengan satu knock, tapi ada trading juga yang terjadi. Ada counter spray juga yang dilakukan dari arah Harvest untuk bisa ke backup posisi temennya. Tapi Genesis Dog melihat di posisi yang berbeda. Dua knockdown didapatkan oleh seorang Toms. Windy, lihat bagian minimap. Ini selatan itu kayak lautan manusia. Semuanya berusaha untuk masuk dari titik yang sama. Dan lihat, masuknya mereka ini kayak melawan bos terakhir yaitu Boom Esport yang punya compound. Karena Void dan Livescape tentu fightnya tidak terelakkan dan bahkan Void dipulangkan ke lobby. Sementara di tempat lain kita lihat juga udah banyak yang dipulangkan ke lobby. Dewa United pun pulang di peringkat ke-10 dengan 2 elimination point. Zone di peringkat ke-9 dan makin banyak lagi. Livescape tapi berhasil untuk touchdown dan bertemu dengan Boom. Langsung satu orang dipulangkan ke lobby dan misalkan satu orang lagi kan dari Livescape sepertinya tidak ya. Livescape, oh masih ada satu. Tapi langsung dipulangkan ke lobby. Karena Audrey di bagian atas sana dideteksi Boom benar-benar controlling rumah ini dengan sangat kuat. Yes, commit push yang coba dibangun oleh tim Livescape disambut dengan hangat dari arah tim Boom. Sementara di arah lainnya lihat dari arah Nichil. Terlock posisinya untuk saat ini dan di arah lainnya dari arah Bilal bisa untuk memanteki posisi tim-tim yang berusaha untuk lebih masuk lagi, lebih dalam lagi karena circle dan lihat alter ego. Dia hanya menjadi saksi mata teman-temannya berperang untuk saat ini Kaldoge. Betul, tadi Boom ada di bagian tengah, sekarang alter ego yang mendapatkan tempat yang paling enak. Namun megang chicken dinner di game sebelumnya NFT pun tidak kedengeran nih dari tadi. Tiba-tiba udah ada di bagian kiri juga. Wow, dan tadi udah bener-bener hektik banget fight yang terjadi dan tiba-tiba 6 tim yang tersisa dengan 23 player yang masih left dan lihat pergerakan dari RRQ perlahan tapi pasti dan alter ego pun posisi terlock out dari arah Boom berhasil di knockdown untuk saat ini tapi elimination nampaknya masih belum bisa dilakukan dari arah tim Genesis Dogma. Iya, betul sekali kita lihat kali ini ya Boom masih mencari-cari di manakah letak dari lawan yang bisa di take down selain tadi satu player dari alter ego. Boom sedang melakukan riset terlebih dahulu namun tembakan dari Daybot kembali lagi satu demi satu mengarah ke arah player-player dari tim tersebut yaitu Boom Esport. Semuanya sedang berlomba-lomba untuk maju ke arah bagian depan dan supply bank lagi dan lagi di bagian utara justru memberikan banyak pressure. NFT juga mulai bergerak harusnya dalam waktu dekat namun tidak banyak terrain yang bisa dimainkan dan vehicle mereka terbatas. Yes, dan nampaknya ada commit first yang akan coba dibangun dari tim Boom udah mulai touchdown bermain di area sekitar lower groundnya. Poundbeat akan semakin lebih dalam lagi Browning dilakukan untuk menghalau Vision tapi lihat Fokker terlebih dahulu vaulting masuk ke area satu buah compound di knockdown berhasil didapatkan dan coba kita lihat dan bahkan diratakan begitu aja permainan dari arah Boom. Alter Ego melakukan defensif dengan sangat kuat ke dalam compound tersebut. Push commit dari Boom ternyata gagal dan ini dimanfaatkan oleh RRQ. Fokus dari Alter Ego tadi langsung maju dua orang ke arah bagian depan, dua menunggu di bagian belakang dan lihat rumah dewa kali ini. Hazelnut berada dalam posisi yang tidak aman karena seluruh player dari RRQ maju ke arah bagian depan namun Hazelnut nade-nya cerdas on point ke arah titik tersebut. Hazelnut maju ke arah bagian kanan. Potato pun begitu melakukan nade ke arah bagian belakang. Lihat Alter Ego tenangnya menahan kompon yang mereka miliki. Satu fokus ke arah belakang, tiga ke arah bagian depan dan terus menghujani RRQ dengan nade dan bahkan di sana on point Nerpeko hanya terkena splash damage dari seorang atau dari Alter Ego. Namun NFT juga ingin memanfaatkan momen tersebut. Dua player yang masuk kembali lagi. Ramones tertakedown dan ini menjadi 3-team showdown kali ini Windy. Yes, betul. Dan lemparan granat lagi dan lagi connect dari seorang Potato berhasil bisa nge-finish satu player dari arah tim NFT yang berusaha untuk nge-push masuk ke area compound yang dikuasai oleh tim Alter Ego dan lagi lihat Flippy, wah dengan granatnya sendiri menumbangkan dirinya sendiri dan ini menjadi sebuah keunggulan untuk tim Alter Ego, menjadi sebuah celah tapi tidak henti-hentinya suppressing terus diberikan oleh tim-tim lain bahkan Genesis Dogma akan coba nge-push juga ke area compound yang dikuasai oleh tim Alter Ego. Jump to dilakukan dari seorang Pusir dan akan ada double pick dilakukan, masih bisa defense, masih bisa bertahan dan bahkan Potato masih bisa survive hingga saat ini Kaldoge. Betul dan bahkan drone menang ke arah Alter Ego di sana berarti tinggal misalkan dua orang melawan tiga dari Genesis Dogma. Dari Alter Ego masih mengamati utility demi utility dan ada tembakan dari bagian belakang juga. Tentu ini dia sebuah definisi tempat terenak adalah tempat ramai karena ingin dikontrol oleh banyak tim. Justru Alter Ego yang harus tertunduk lesu diratakan tiga push dari arah utara RRQ, dari bagian bawah Genesis Dogma, dari bagian depan NFT dan mereka tidak bisa bertahan. Namun kontender lainnya mulai datang, supply bank juga mulai mendekat ke arah mereka. Yes, betul banget. Dan tadi compound yang diisi oleh tim Alter Ego diisi oleh tiga tim yang berbeda dan bahkan ada predict nerfs dari seorang Booms dan Connect meledak. Boom dapatkan satu
knockout ke arah tim RRQ. Memang nama itu doa ya. Booms, literally boom dengan nade-nya ke arah depan. Tapi drone juga masihkah bisa bertahan. Ternyata itu utility sebagai bait movement, yaitu sebuah smoke. Namun Daybot yang mencoba untuk maju ke arah bagian depan, ternyata itu adalah sebuah hal yang dicoba oleh Genesis Dogma untuk menutup view dari drone agar Daybot bisa masuk. Namun justru drone benar-benar mekaniknya luar biasa. Hari ini dia benar-benar mencuri perhatian kita semua dengan gameplay yang luar biasa. Yes, betul. Tapi nampaknya dari arah hoki juga berhasil bisa mencuri-curi kesempatnya untuk bisa mendapatkan satu buah confirm elimination. Bahkan ke arah tim Genesis Dogma di mana Daybot udah berhasil bisa didapatkan. Dan lihat gerakan dari Booms akan coba berotasi, akan coba ke backup dari arah seorang star yang berusaha untuk mencari di mana letak last man standing dari arah tim NFT. Akan coba dicari di push dengan mode FFP karena bagian atas di level 2-nya terlihat hitmarknya dengan sangat jelas dan untungnya akan backupan harus ada Radicchio dan belum sempat ke backup. Satu player terpertumbangkan tapi fightnya kembali lagi dimenangkan oleh tim Genesis Dogma. Tapi drone dapat satu elimination point. Dapat satu. Oh my god, ini drone sih player yang sangat luar biasa. Namun ini dia, ladies and gentlemen, please welcome the top 3 Genesis Dogma, Supply Bank, dan RRQ Ryu. Tembakan demi tembakan ini di absen aja sih dari tim Supply Bank ketika mau masuk. Justru ditembaki semua, namun RRQ ternyata terlalu lepas bermain ke arah bagian sana. Lupa, masih ada Supply Bank lain, itu 2 player, Bilot dan juga Keraibu, yang bergerak dari PMNC kali ini menunjukkan performa mereka. Bahkan men-take down 2 player dari RRQ Ryu kali ini, Windy. Yes, betul banget. Dan bahkan RRQ dan juga Genesis Dogma tim yang butuh poin, bener-bener performanya luar biasa banget. Dan bahkan dari para RPK dapatkan satu buah elimination point, tapi masih ada trading yang bisa dimanfaatkan dengan sangat baik oleh seorang Booms dan RPK. Di area terluar terpick posisinya oleh tim Supply Bank. Betul, dan Booms tidak kuat dengan adanya blue zone yang sangat tajam. Supply Bank kali ini benar-benar mencoba untuk maju ke arah bagian depan, mencari di manakah letak player RRQ yang tersisa. 2 aktif player kali ini, namun Bilot ternyata terdeteksi juga dengan player dari RRQ di bagian kanan. Mort tidak bisa untuk bergerak lagi karena Playzone udah sakit banget. Dan ini Supply Bank just need to wait. 2 lawan 3. Tapi defensif yang dimiliki RRQ hanya sebuah bagi. Bisakah untuk mengambil kesempatan ini, tembakan ke arah bagian depan. Hoki udah cukup low HP, namun kesempatan itu ternyata tidak maksimal oleh RRQ. Ini berbahaya sekali. Namun lihat, dari tim Supply Bank pun udah mulai terdorong oleh zona. Tembakan terjadi, Bilot kembali lagi low HP, namun dengan lower ground tersebut masih bisa dimainkan. Namun ini berbahaya karena dari Supply Bank gue lihat masih mempunyai sebuah utility. Ada bagian coba digerakkan dari tim RRQ, maju ke arah bagian depan, dan itu movementnya sangat berani. Tembakan ke arah bagian depan, tapi justru Keraibu yang manfaatkan hal tersebut. Asal last man standing tidak bisa, karena Supply Bank stand strong until the end. Winner chicken dinner dengan 8 elimination point. Yes, congratulations sekali lagi untuk tim Supply Bank berhasil bisa menaikkan WCD untuk di game kita yang terakhir. Tapi ada step up gameplay juga yang diperlihatkan dari arah tim Genesis